Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu, kalau lebih dari 90% penonton Jago Ngora, belum subscribe. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Biar admin lebih semangat upload videonya. Di episode sebelumnya, menceritakan Gu Qinfeng, yang pergi ke Villa Ciksu, untuk menemui Tetua Sen. Mereka pun mengobrol di halaman, kemudian Tetua Sen meminta Gu Qinfeng, untuk menunjukkan kembali lencana Sekte Qi Xiao. Cerita pun berlanjut. Gu Qinfeng berkata, jadi begitu rupanya, pantas saja. Karena kau salah satu anggota Qi Xiao, harusnya kau ingat apa yang Raja katakan, setelah dia membubarkan Sekte Qi Xiao. Tak ada lagi Qi Xiao, dan tidak ada yang boleh menyebut nama itu lagi. Tetua Sen menjawab, saya selalu ingat dalam hati, apa yang dikatakan Raja, saat beliau membubarkan Sekte Qi Xiao. Gu Qinfeng menatap dingin Tetua Sen, dan bertanya, lalu kenapa ada guild bernama Qi, maksudnya apa itu? Karena ditatap dengan tajam oleh Gu Qinfeng, Tetua Sen langsung berkeringat dingin. Dan bingung, untuk menjawab pertanyaan Gu Qinfeng. Melihat Tetua Sen yang kebingungan, Gu Qinfeng kembali berkata, kau tidak perlu panik begitu, aku tidak sedang menginterogasi, atau menyalahkanmu. Aku hanya sedikit penasaran, dan ingin tahu apa itu, hanya itu saja. Dari awal sudah kukatakan, aku hanya ingin berbicara denganmu. Gu Qinfeng kembali bertanya kepada Tetua Sen, siapa yang mendirikan Guild Qi? Keringat dingin Tetua Sen semakin banyak, karena merasakan aura intimidasi dari Gu Qinfeng. Dia pun menenangkan dirinya, kemudian menjawab, bahwa Dapu Ji yang mendirikannya. Gu Qinfeng sedikit terkejut, dan berkata, Dapu Ji, jadi dia yang mendirikannya. Kemudian, berkata dalam hati, saat aku mendirikan Sekte Qi Xiao, Sekte bisa berkembang pesat, melangkah ke seluruh dunia, bertarung di seluruh dunia, meruntuhkan dinasti abadi, dan kembali dengan selamat, setengahnya berkat dia. Berdasarkan pengertianku tentang Dapu Ji, pasti ada alasan lain, mengapa dia mendirikan Guild Qi. Tetua Sen berkata, 1 tahun setelah Raja membubarkan Qi Xiao, dan dihukum oleh Dao Abadi kemudian menghilang. Dunia mulai kacau balau, sekte melawan sekte, guild melawan guild, klan melawan klan. Semuanya bertarung satu sama lain, iblis, hantu, dan monster menggunakan kesempatan ini, untuk membawa bencana ke dunia, satu persatu. Saat itu, dunia sangat kacau, manusia sangat menderita, dan terus mengeluh. Untuk mengakhiri bencana, dan membawa kembali kedamaian dunia, Dapu Ji dan rekannya harus bertindak. Pada awalnya, beliau ingin mendirikan kembali Sekte Qi Xiao. Tapi, sebelum Raja menghilang, beliau berkata, tidak ada satupun yang boleh menyebut Qi Xiao lagi. Jadi, Dapu Ji dan rekannya, mengambil kata Qi, dari Qi Xiao, dan menggunakannya. Dengan begitu, mereka tidak mengkhianati kata-kata terakhir Raja. Dan kedua, orang-orang dari Sekte Qi Xiao, selamanya akan menjadi bagian dari Sekte Qi Xiao. Terakhir, pada dasarnya kami memperingatkan orang-orang, untuk tidak berpikir. Hanya karena Raja menghilang, dan tidak ada, mereka bisa berbuat seenaknya. Raja mungkin menghilang, dan Sekte Qi Xiao mungkin sudah bubar. Tapi, semangat Raja akan selalu ada. Dapu Ji dan rekannya, mengumpulkan setiap anggota Sekte Qi Xiao, dan mendirikan Guild Qi. Mereka menggunakan nama Qi, untuk mengakhiri kekacauan. Untuk menekan iblis dan hantu, untuk membawa dunia ini kembali damai. Gu Qinfeng tersenyum, dan berkata, cerita yang menyedihkan, lalu selanjutnya bagaimana? Tetua Sen kembali berkata, setelah dunia kembali damai, Dapu Ji ingin membubarkan Guild Qi. Tapi kami memohon kepadanya, untuk tidak melakukannya. Akhirnya Dapu Ji setuju, lalu Dapu Ji berkata, saat itu Raja membubarkan Sekte Qi Xiao, supaya kami tidak ikut terlibat. Dan jika kami ingin terus ada, kami harus mengikuti peraturannya. Kami tidak boleh bertarung karena popularitas, atau kekuatan. Kami melawan hantu dan iblis, dan mempertahankan daerah kami. Gu Qinfeng berkata, Dapu Ji selalu memahami kata bergerak diam-diam. Karena Guild Qi, ada untuk tidak melakukan apapun, jadi lupakan saja. Berapa anggota Qi Xiao yang masih ada di sini? Tetua Sen menjawab, saya tidak tahu. Kami tidak kehilangan banyak anggota, ketika menghadapi kekacauan itu terjadi.
Ketika bencana besar terjadi, banyak manusia yang terluka dan mati, demi melindungi dunia. Banyak anggota Cixiao yang gugur. Setelah bencana besar itu, banyak anggota Cixiao yang diasingkan, dan masih banyak yang diasingkan sampai sekarang. Ada yang tinggal di tempat pengasingan, dan ada beberapa yang tinggal di tempat terpencil. Gu Qinfeng berkata, "Oh, kenapa begitu? Apa yang membuat mereka diasingkan, dan memilih untuk tinggal di tempat terpencil?" Tetua Sen menjawab, "Hilangnya raja sangat mengejutkan mereka. Jadi itulah sebabnya, mereka memilih untuk mengasingkan diri, dan tinggal di tempat terpencil." Gu Qinfeng berkata dalam hati, "Dasar orang-orang ini, kenapa mereka sangat terpukul, waktu aku menghilang setelah bencana surgawi." Tetua Sen memberi hormat kepada Gu Qinfeng, dan berkata, "Tuan Qian, bolehkah saya bertanya?" Gu Qinfeng menjawab, "Apa yang ingin kau tanyakan dariku? Katakanlah, jangan sungkan." Tetua Sen berkata, "Yeye tumbuh tanpa orang tuanya, dan karena garis keturunannya yang aneh, dia terus disiksa. Beruntung, keluarga Ouyang mau merawatnya selama ini. Saya terlalu memanjakannya, sehingga dia jadi anak yang manja, dan keras kepala. Jika dia mengganggu Anda, saya harap Anda tidak menganggapnya serius." Gu Qinfeng menjawab, "Dia tidak pernah menggangguku, apa maksudmu? Apa kau membicarakan tentang apa yang terjadi di Manor? Akulah yang mengganggunya, tapi aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya penasaran saja. Itulah kenapa, aku tidak terlalu memikirkannya. Saat kau kembali, katakan padanya, jangan diambil hati. Dan aku akan meminta maaf padanya nanti." Tetua Sen menjadi lega, mendengar perkataan Gu Qinfeng. Kemudian berkata, "Oh, jadi begitu duduk perkaranya. Terima kasih, karena Anda telah bermurah hati." Gu Qinfeng menjawab, "Sudah waktunya aku kembali." Saat Gu Qinfeng mau pergi, Tetua Sen kembali bertanya, "Tuan muda, bagaimana raja, apakah beliau?" Dengan tatapan tajam, Gu Qinfeng menjawab, "Sudah kukatakan bukan, jangan mencari apapun tentang raja, ataupun tentangku. Kau tidak perlu tahu tentang itu, jangan libatkan dirimu dengan masalah Guild Qi lagi. Kau bisa dianggap sebagai orang yang sudah mati beberapa kali, dan bertarung selama hidupmu. Hiduplah dengan damai, dan tenang. Dan untuk Cijito, aku harus melepaskannya. Tidak perlu memakainya lagi. Kau tidak berhutang apapun pada Sekte Cixiao, Sekte Cixiao lah yang berhutang padamu. Kalian bisa pergi ke Sekte Yunxia, untuk menemuiku, jika kalian memerlukan sesuatu. Cari Huode, jika aku tidak ada di sana." Mendengar perkataan dari Gu Qinfeng, Tetua Sen berkata dalam hati, "Ini, kenapa Tuan Qian mengatakan kepada dirinya sendiri? Apa maksudnya, untuk tidak berurusan dengan masalah Guild Qi, dan menyuruh dirinya untuk melepaskan topi Cijito?" Cerita berlanjut. Gu Qinfeng dan Pei Kui pergi berangkat menuju kota Wei, menaiki kereta kuda. Sesampainya di sana, Fei Kui berkata, "Tuan muda, kita sudah sampai di kota Wei." Gu Qinfeng membuka tirai jendelanya, dan berkata, "Baiklah, mari kita lihat dulu sekeliling." Gu Qinfeng turun dari kereta, dan berniat untuk melihat-lihat pemandangan di kota Wei. Kemudian, Gu Qinfeng bertanya kepada Fei Kui, "Di mana tetua Sitong tinggal?" Fei Kui menjawab, "Kota Timur, Six Manor." Tiba-tiba, Gu Qinfeng terkejut, melihat sesuatu yang datang ke arahnya. Rupanya, itu adalah seorang gadis kecil, yang menaiki kereta yang ditarik binatang magis dengan sangat cepat. Setelah melewatinya, Gu Qinfeng berkata, "Nona ini pasti sedang terburu-buru, sampai dia tidak menghiraukan pejalan kaki di sekitar." Kemudian, seorang wanita yang berada dalam kereta itu, bertanya kepada si gadis kecil, "Apa kau tahu, siapa pria yang barusan kita lewati itu?" Gadis kecil balik bertanya, "Kakak, memangnya kenapa? Aku melihatnya sekilas, ketika kita di jalan tadi. Bagaimana mengatakannya ya, dia tidak bisa dibilang tampan, tapi dia terlihat elegan dan polos. Wajahnya sangat enak dilihat, apalagi saat dia tersenyum, sangat menarik, dia benar-benar tipeku." Gadis yang di dalam kereta marah, karena perkataan bodohnya itu. Kemudian berkata, "Kenapa kau terus mengatakan hal aneh setiap hari? Memangnya kau kenal dia?" Gadis kecil menjawab, "Oh, itu, aku belum kenal, dan belum pernah melihatnya." Gadis dalam kereta kembali berkata, "Putar balik keretanya, dan kita akan mengikuti dia." Gadis kecil pun jadi bingung, dan berkata, "Kau mau mendekatinya duluan?
Sementara itu, di Six Manor terlihat banyak orang yang sedang mengantri di sana. Gu Qinfeng heran dengan kerumunan itu, kemudian berkata, "Apa orang-orang ini datang mencari tetua Sitong?" Fei Kui menjawab, "Kurang lebih seperti itu. Tetua Sitong sangat dihormati di kota Gelas. Dia juga tetua dari Guild Sipang. Banyak sekte ingin bergabung dengan Guild Sifang untuk melawan perserikatan Jiuhua. Tuan muda, berikan surat undangannya padaku. Kenapa Anda tidak pergi ke restoran dan menunggu di sana?" Gu Qinfeng pun memberikan surat undangan itu kepada Fei Kui dan berkata, "Oke, semangat ya. Aku mau pergi jalan-jalan sebentar dan mencari minuman." Gu Qinfeng masuk ke salah satu restoran, dan memesan tuak sirup marjan kesukaannya. Di saat Gu Qinfeng sedang menikmati minuman, terdengar orang sedang bergosip. Mereka berkata, "Sekarang sudah aman, tetua Sitong ikut terlibat, kota Gelas selamat. Tidak mudah untuk perserikatan Jiuhua, untuk menyerang sekte kita, dengan adanya tetua Sitong. Jujur, aku tidak tahu, tetua Sitong itu siapa." Temannya menjawab, "Dia adalah guru terkenal dari Raja Cixiao. Aku bisa memberikan perserikatan Jiuhua 3 nyawa lagi, dan mereka tidak akan berani menyentuh sehelai rambutnya. Katakan, apa kau pikir Guild Sipang sudah seimbang, melawan perserikatan Jiuhua? Mungkin Guild Sipang itu aliansi dari 4 wilayah besar, kita punya tetua Sitong yang menjadi penjaga kota Gelas. Bahkan tetua dari distrik Yujing dan Pengde, sudah bebas dari pengasingan. Sama seperti tetua Sitong, mereka merekrut setiap sekte besar di sekitar distriknya." Mendengar obrolan mereka, membuat Gu Qinfeng berpikir bahwa sedang terjadi suatu masalah yang besar di kota ini. Sementara itu, Fei Kui memberikan surat undangan yang diterimanya kepada kepala pelayan Six Manor, Yang. Kepala pelayan itu berkata, keras kepala sekali, "Kalian menolak ketua beberapa hari lalu, bahkan mengusir muridnya. Kami tidak mencari masalah, tapi kalian kemari untuk mencari masalah." Fei Kui berkata, "Kepala pelayan Yang, sepertinya Anda salah paham. Beberapa hari lalu, saat tetua Sitong datang ke sekte Yunxia, ketua sekte kami sedang tidak di tempat. Dan kami tidak mengusirnya, tetua Huode yang menyambutnya sendiri. Tapi tetua Sitong memiliki urusan lain, jadi beliau buru-buru pergi. Dan tetua Huode juga yang menyambut muridnya. Tapi kenapa Tuan Muda tidak ingin melihat Pei He? Saya tidak berani menebak atau menanyakan. Tapi satu hal bisa saya pastikan, Tuan Muda kami tidak pernah tidak hormat kepada tetua Sitong. Jika memang begitu, beliau akan datang sendiri ke sini." Seorang pria yang bernama Rensu datang menyela pembicaraan dan berkata, "Aku dengar Tuan Cian atau apalah itu datang untuk menemui ketua Sitong." Pelayan Yang menghampirinya, kemudian berbisik, "Tuan Rensu, mereka ingin menemui tetua Sitong, setelah mengusirnya saat berkunjung di sekte Yunxia." Rensu pun tertawa, kemudian berkata, "Haha, kau pikir hanya kau punya sedikit kekuatan, kau tidak terkalahkan. Kami telah berniat baik, dengan pergi ke sekte Yunxia. Tapi dia tidak mengerti, dan sekarang kalian takut, lalu datang ke manor kami. Kami berniat baik sebelumnya, tapi kalian tidak menerimanya." Lalu Rensu pun melemparkan surat undangan kepada tubuh Fei Kui. Fei Kui pun sedikit terkejut, karena tiba-tiba dilempar oleh Rensu. Kemudian, Rensu berkata, "Hari ini, aku akan beri kau kesempatan 1 kali lagi. Katakan kepadanya, jika dia ingin aku memaafkannya, berlututlah di depan gerbang kami, dan jangan pernah berdiri sampai aku mengizinkannya." Fei Kui pun berniat mengambil surat undangan yang dilemparkan oleh Rensu, dan mengabaikan perkataannya. Melihat Fei Kui yang mengabaikan perkataannya, Rensu pun marah, dan berkata, "Apa aku menyuruhmu untuk mengambilnya? Taruh surat undangannya." Fei Kui pun berkeringat dingin, dan berkata, "Tuan Rensu, kenapa Anda bersikap terlalu keras kepada saya?" Rensu kembali berkata, "Apa namaku pantas dipanggil oleh seorang rendahan sepertimu? Berikan surat undangan sialan itu padaku." Fei Kui semakin bingung, kenapa Rensu bersikap terlalu barbar. Dia hanya bisa terdiam, tanpa bisa membalas perkataannya. Rensu kembali berkata, "Apa aku masih kurang jelas mengatakannya, kenapa kau hanya diam saja? Tuan mudamu harus berlutut, dan menundukkan kepalanya padaku, ketika bertemu denganku. Dan kau hanya pelayannya, beraninya kau membantahku. Aku sudah memberikanmu kesempatan, tapi kau menyia-nyiakannya."
Pelayan, patahkan kakinya, dan berikan padaku. Pelayan Yang langsung menghentikannya, untuk mematahkan kaki Fei Kui. Kemudian berkata, pria tua ini adalah orang Tuan Qian, jika kau mematahkan kakinya, akan sulit menjelaskannya pada ketua nanti. Rensu malah tertawa, dan berkata, haha, bohong, pasti hanya kebetulan saja. Dia tidak bisa dianggap sebagai orang terkenal, sampai dia berani menyebut dirinya Tuan Qian, atau semacamnya. Dia terlalu pandai mengarang cerita, dia hanya pelayan rendahan. Bahkan jika orang itu berdiri di depanku, pasti akan kupatahkan juga kakinya. Kenapa kalian hanya berdiri saja, patahkan kakinya untukku. Lalu, dua orang botak bawahan Rensu, langsung memegangi Fei Kui. Dalam keadaan terdesak, Fei Kui berkata, beraninya kalian, apa kalian tidak memandang Tuan Qian? Rensu berkata, kau lihat saja, apa aku berani atau tidak, untuk mematahkan kakimu. Di saat Rensu akan mematahkan kaki Fei Kui, Gu Qinfeng datang, dan berkata, Fei Kui hanya mengirim surat undangannya kepada kalian, dan kau masih ingin mematahkan kakinya. Padahal kau masih muda, kenapa hatimu bisa sekejam itu? Melihat Gu Qinfeng yang melayang di udara, orang-orang berkata, itu dia Tuan Qian. Gu Qinfeng, itu benar dia. Benar, aku juga pernah melihatnya, di upacara suksesi Sekte Bing Xuan. Rensu pun memandang ke atas, dan berkata, jadi kau Tuan Qian, atau apalah itu? Sambil dipegangi dua orang botak, Fei Kui berkata, Tuan muda, aku sudah menjelaskannya, tapi mereka tidak mau mendengar perkataanku. Gu Qinfeng pun turun, untuk menghampiri mereka, dan berkata, lepaskan dia, jika kalian masih ingin tetap hidup. Rensu berkata, lepaskan katamu, kau ingin aku melepaskannya, hanya karena kau menyuruhku. Kau pikir kau siapa? Kukatakan kepadamu, jika kau tidak berlutut di depanku sekarang, aku akan mematahkan kakinya, dan kakimu juga. Gu Qinfeng menjawab, kata-kata yang berguna, tidak pernah diucapkan dua kali. Aku hanya akan memperingatkanmu satu kali, dan kau mengabaikannya. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan jurus api kilat merahnya, dan langsung menyerang dua orang botak, yang sedang memegangi Fei Kui. Mereka langsung terhempas, dan memuntahkan darah. Rensu kesal, karena Gu Qinfeng berani menyerang bawahannya. Kemudian berkata, sombong sekali kau. Beraninya kau bertingkah di wilayahku, kau cari mati ya, kau berani menyerang bawahanku. Para bawahan Rensu yang lain, langsung mengepung Gu Qinfeng. Meskipun dalam keadaan terkepung, Gu Qinfeng tetap bersikap santai. Dengan wajah jahatnya, Rensu berkata, kenapa kalian berdiri saja, cepat habisi dia. Meski ku berikan 3 nyawa lagi, aku berani bertaruh, dia tetap tidak akan berani melawanku. Para bawahannya pun langsung menyerang Gu Qinfeng, secara bersama-sama. Karena mendengar perkataan dari Rensu, yang mengatakan bahwa Gu Qinfeng, tidak akan berani melawan balik. Tapi, saat mereka akan sampai kepadanya, Gu Qinfeng langsung mengeluarkan haki rajanya, dan membuat mereka semua terpental. Rensu pun terkejut, melihat kemampuan dari Gu Qinfeng. Sementara Gu Qinfeng, hanya memandang dengan tajam ke arah Rensu. Rensu berkata, beraninya kau melakukan semua ini di wilayahku. Kau sudah cari mati. Kemudian, Rensu mengeluarkan akar spiritualnya, dan kembali berkata, bersiap-siaplah, aku akan mencabut nyawa tidak bergunamu itu. Di tengah pertarungan yang memanas, pelayan yang berkata, Tuan muda, tenanglah. Lalu berkata kepada Gu Qinfeng, Tuan Qian, ketua kami secara personal pergi jauh, untuk menemui Anda. Karena beliau sangat menghargai Anda, tapi Anda menolak untuk bertemu beliau. Ketua kami besar hati, jadi beliau tidak ingin berselisih dengan Anda. Beliau bahkan menyuruhku, untuk menyambut Anda. Tidak hanya tidak tahu berterima kasih, Anda bahkan melukai murid kami. Apa Anda berpikir, kami tidak berani melawan Anda? Bagaimana jika Anda berkeliling, dan lihat 4 kota besar mana, yang berani mengganggu wilayah kami? Gu Qinfeng menatap kepala pelayan Yang, dengan tatapan membunuh. Kemudian berkata, kalau aku tidak salah ingat, Tetua Sitong adalah seseorang yang sangat dihormati, dan ketulusan hatinya sangat dikagumi. Namanya sudah terkenal selama ribuan tahun. Dan sebagai muridnya, kalian tidak hanya menurunkan kebajikannya,
tapi kalian bahkan memandang rendah semua orang. Kalian semua adalah sampah yang tidak berguna. Karena merasakan aura membunuh yang kuat dari Gu Qinfeng, pelayan yang langsung berkeringat dingin. Dan berkata dalam hati, apa yang sedang terjadi di sini, matanya sungguh sangat menakutkan. Gu Qinfeng kembali berkata, 4 kota besar mungkin tidak berani mengganggu wilayah kalian, karena mereka menghormati tetua Sitong. Reputasinya dipertaruhkan, itulah kenapa mereka tidak ingin berselisih dengan kalian. Six Manor tetap menjadi Six Manor, hanya karena tetua Sitong. Kalian tidak ada apa-apanya, jika tetua Sitong meninggalkan manor ini. Dan kalian masih berlaga seperti ini. Pelayan yang semakin takut mendengar provokasi dari Gu Qinfeng. Dan berkata dalam hati, siapa dia sebenarnya, kenapa dia mempunyai kepercayaan diri yang begitu tinggi, dan aura membunuhnya sangat kuat. Di tengah pembicaraan mereka, Rensu langsung menerjang ke arah Gu Qinfeng, dan berkata, memangnya kau siapa, beraninya kau mengajariku? Kemudian, Rensu mengeluarkan jurus tendangan api miliknya, sambil berkata, berlututlah di depanku, dasar kau bajingan. Gu Qinfeng menatap Rensu dengan dingin, karena berani memotong perkataannya, dan malah menyerangnya. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan api kilat merah, di ujung jarinya. Melihat Gu Qinfeng bersiap melakukan serangan balik, Rensu berkata, oh, beraninya kau melawanku. Rupanya, Gu Qinfeng menahan tendangan api Rensu, hanya menggunakan satu jari. Lalu, Gu Qinfeng mementalkan Rensu, dan membuatnya berputar dengan cepat di udara. Kemudian, Rensu menghantam dengan keras ke dinding, dan membuat dinding itu retak. Karena saking kerasnya hantaman dari Rensu, pelayan yang terkejut, melihat Rensu yang dihempaskan oleh Gu Qinfeng, dan berkata, Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Sambil terengah-engah Rensu perlahan bangkit, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, akibat serangan dari Gu Qinfeng. Rensu langsung terkejut, karena tiba-tiba Gu Qinfeng sudah berada di depan wajahnya. Kemudian, Gu Qinfeng langsung menggampar Rensu, dengan sangat keras. Sehingga, membuatnya memuntahkan banyak darah. Rensu berkata, bajingan kau, beraninya kau menggamparku. Aku tidak bisa menerima penghinaan ini, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Kemudian, Rensu langsung bangkit, dan menerjang ke arah Gu Qinfeng, sambil berkata, matilah kau, bajingan. Tapi, Gu Qinfeng langsung menggampar kembali Rensu, dengan sangat keras. Dan membuatnya kembali memuntahkan darah. Tak berhenti sampai di situ, Gu Qinfeng langsung menendang Rensu, dengan sangat kuat. Sampai dia kembali terpental jauh, dan darahnya pun berceceran kemana-mana. Rensu pun akhirnya jatuh, dan terkulai lemas, karena tendangan Gu Qinfeng yang sangat kuat, mengenai perutnya dengan sangat telak. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, bajingan kecil, hari ini aku akan bertemu tetua Sitong, dan memberikanmu kesempatan lagi. Semoga kau mengerti. Gu Qinfeng bertanya kepada pelayan yang, apa tetua Sitong ada di dalam? Pelayan yang kaget, karena tiba-tiba Gu Qinfeng bertanya kepadanya, dan dia hanya diam saja. Rensu ternyata belum jera, dan kembali bangkit, sambil berkata, seluruh 4 kota besar, tidak ada yang berani menyentuhku. Dengan wajah yang sangat murka, Rensu melanjutkan perkataannya. Tidak ada satupun, aku bisa mengambil nyawa sebanyak yang aku mau, dan mereka tidak ada yang berani menyentuhku. Kemudian, Rensu kembali menerjang ke arah Gu Qinfeng, dengan penuh amarah. Melihat Rensu yang masih terus membual, Gu Qinfeng kembali menatapnya, dengan aura membunuh yang kuat. Kemudian berkata, dasar bajingan, aku akan mengantarmu kepada kematian, jika kau sangat menginginkannya. Lalu, Gu Qinfeng mencekik Rensu yang menerjang ke arahnya, dengan sangat kuat. Melihat nyawa Rensu dalam bahaya, pelayan yang berkata, Tuan Qian, tolong hentikan. Gu Qinfeng menoleh ke arah pelayan yang, dengan tatapan dingin. Kemudian, Gu Qinfeng menghempaskannya, menggunakan haki raja miliknya. Lalu berkata, akan kucabut nyawamu, jika kau masih bergerak. Pelayan yang gemetaran, dan wajahnya pucat. Karena ketakutan, melihat kemarahan yang mengerikan dari Gu Qinfeng. Rensu berkata, Gu Qinfeng, berani sekali kau berkata seperti itu di Six Manor kami. Sambil menatapnya dengan tajam, Gu Qinfeng menjawab, bacot, kau bajingan, buatlah sedikit kenangan di masa depan.
Kalau tidak, tidak akan ada yang tahu kematianmu. Kemudian, Gu Qinfeng melemparkan Rensu ke belakang. Lalu terdengarlah suara langkah kaki, dan berkata, "Tolong hentikan." Gu Qinfeng pun menoleh ke arah suara itu, untuk mengetahui siapa yang sedang bicara. Rupanya, itu adalah tetua Sitong, bersama dua muridnya, Pei Xuan dan Pei Ying. Pei Xuan kaget, melihat apa yang terjadi. Lalu bertanya, siapa yang berani melakukan semua ini? Dengan santai, Gu Qinfeng menjawab, "Aku yang melakukannya." Pei Xuan menjadi kesal, dan berkata, "Kau pasti punya nyawa yang sangat banyak, beraninya kau membuat masalah, di daerah Six Manor kami." Tetua Sitong menyela pembicaraan, dan berkata, "Kau mundurlah, Pei Ying, periksa lukanya." Pei Ying langsung memeriksa luka dari Rensu, kemudian berkata, "Guru, dia baik-baik saja, dia hanya terkejut." Tetua Sitong berkata, "Baiklah, aku mengerti." Kemudian, dia memperhatikan Gu Qinfeng, dan menganalisa tubuhnya. Kemudian berkata dalam hati, "Aneh, kenapa aku tidak bisa melihat apapun dari anak muda ini?" Gu Qinfeng pun memberi salam kepada Tetua Sitong, dan berkata, "Salam Tetua, aku terlalu tidak pengertian. Dan sepertinya sudah membuat banyak salah paham, mohon Tetua untuk memaafkan tindakan saya." Tetua Sitong menghentikan perkataan Gu Qinfeng, dan berkata, "Tuan Qian, jangan menyalahkan dirimu sendiri, atau meminta maaf. Aku sangat paham dengan sifat Rensu, aku sangat mengerti dengan apa yang terjadi. Yang harusnya disalahkan itu aku, jika harus meminta maaf, akulah orangnya." Gu Qinfeng kembali berkata, "Kebajikanmu sangat terhormat, Anda benar-benar sungguh murah hati." Tetua Sitong menjawab, "Aku telah membiarkanmu melihat sesuatu yang tidak penting. Mohon lewat sebelah sini, dan kita bicara lebih lanjut di dalam." Di kejauhan, terlihat ada seseorang yang sedang mengintip situasi. Rupanya, itu adalah si gadis kecil, yang menaiki kereta. Dia berkata, "Jadi dia yang belakangan ini sangat terkenal, Tuan Qian. Aku sering mendengar namanya, setelah keluar dari pengasingan. Seseorang yang identitasnya misterius, dan kekuatannya yang aneh. Dan aku berpikir, sekuat apa dia? Tapi sepertinya, dia tidak terlalu kuat. Kakak, bagaimana menurutmu?" Gadis dalam kereta menjawab, "Aku tidak bisa melihat apa-apa, ataupun memahaminya. Aku bingung, kenapa aku tidak bisa melihat apapun." Xiao Lian berkata, "Mungkin karena aku terlalu banyak berpikir. Normal saja, jika kau tidak bisa melihatnya, karena dia memang tidak punya apapun. Orang yang tidak punya spiritual spesial, tapi sangat kuat. Sepertinya, hanya ada satu kemungkinan, yaitu keberuntungan. Mungkin dia habis bertemu dengan tokoh hebat, setelah itu, dia jadi terkenal." Dari dalam kereta, Chen Yue berkata, "Bukan begitu, dia berbeda. Dia sangat misterius, dan dia tidak mengambil popularitas dari siapapun." Xiao Lian bertanya, "Kakak, apa maksudmu? Aku tidak melihat apapun yang spesial darinya." Chen Yue menjawab, "Lian, aku sudah sering mengatakannya padamu, jangan pernah menilai orang lain dari penampilannya." Xiao Lian berkata, "Apa kau mengatakan, kalau batinnya sudah melampaui dunia ini?" Chen Yue tersenyum tipis, dan kembali berkata, "Sudah atau belumnya, kita akan tahu setelah mengujinya." Sementara itu, di Taman Six Manor, terlihat Tetua Sitong dan Gu Qinfeng sedang minum bersama. Gu Qinfeng berkata, "Aku dengar, Guild Sipang akan melawan Perserikatan Jiuhua." Tetua Sitong menjawab, "Sipang memang ada, tapi bukan aku yang mendirikannya. Aku hanya menggantikan posisi ketua sementara, untuk melawan mereka. Kau bisa anggap, Sipang ada untuk melawan mereka, tapi tidak hanya itu saja." Gu Qinfeng bertanya, "Oh, jadi begitu. Ceritakan padaku, apa tujuan yang sebenarnya?" Tetua Sitong menjawab, "Karena peringatan 100 tahun sebentar lagi, Perserikatan Jiuhua pasti akan bertindak. Sejujurnya, daerah barat laut belum damai, dan sudah seperti itu belum lama ini. Bahkan jika bukan Perserikatan Jiuhua, pasti akan ada kekuatan lain, yang ingin menghancurkan 4 kota besar, ini tidak dapat dihindari. Tidak sulit bagi Perserikatan Jiuhua, untuk mengambil alih 4 kota besar. Tapi, sebelumnya mereka harus memastikan keselamatan kami dulu. Itulah usulnya, tapi kami tidak punya banyak sumber daya lagi, dan kami tidak mau terlibat dalam setiap masalah sekte-sekte besar.
Itulah tujuan kami sebenarnya. Gu Qinfeng berpikir sejenak, kemudian, sambil mengangkat cangkirnya berkata, baiklah, kalau itu tujuan Guild Sipang yang sebenarnya, aku akan ikut bergabung dengan kalian. Tetua Sitong kaget, mendengar jawaban dari Gu Qinfeng. Dan berkata dalam hati, dia terang-terangan sekali. Kemudian berkata, kau tidak perlu menjawab secepat itu, ini hal penting, dan mungkin nyawamu sebagai taruhannya. Aku harap, kau bisa mempertimbangkannya dulu. Gu Qinfeng menjawab, itu tidak perlu. Aku tidak perlu memikirkannya lagi, aku sudah membulatkan tekadku, untuk bergabung dengan kalian. Tetua Sitong kembali berpikir, kenapa anak muda zaman sekarang, tidak sopan begini ya, dan terlalu percaya diri. Lalu berkata, aku berterima kasih atas kebajikanmu, pada 4 kota besar kami. Sambil tersenyum, Gu Qinfeng menjawab, kebajikan, hoho, Anda terlalu memuji. Lalu mereka berdua pun bersulang, untuk merayakan bergabungnya Gu Qinfeng, ke dalam aliansi mereka. Setelah Gu Qinfeng pergi, Pei Ying bertanya kepada Ketua Sitong, Guru, Tuan Qian itu sebenarnya siapa? Tetua Sitong menjawab, aku juga tidak tahu, siapa dia sebenarnya. Pei Ying kembali bertanya, Guru, orang itu sangat misterius, dan aneh. Dan dia langsung setuju, tanpa berpikir. Ini sangat aneh, dan aku khawatir dia mempunyai tujuan lain. Sambil melirik ke arah Pei Ying, Tetua Sitong menjawab, tenang saja, mungkin aku tidak bisa melihat ke dalamnya, atau tahu dia siapa. Tapi aku bisa memastikan, kalau dia bukan orang jahat. Pei Ying kembali bertanya, tapi bagaimana guru bisa tahu, kalau dia bukan orang jahat? Tetua Sitong menjawab, kehadirannya mungkin lebih rumit, daripada yang kubayangkan. Kedepannya, kau harus menghormati Tuan Qian, jangan tunjukkan keraguan-raguan. Dan jangan lupa, beritahu semua orang, untuk menghormatinya. Cerita berlanjut. Gu Qinfeng dan juga Fei Kui, berniat kembali ke Sekte Yunxia. Setelah menyelesaikan urusannya, untuk menemui Tetua Sitong. Di perjalanan, ada seseorang yang menghadang di depan kereta. Fei Kui bertanya, Nona, apa yang sedang Anda lakukan? Rupanya, itu adalah Xiao Lian. Dia berkata, hai gendut, untuk apa lagi aku menghentikan kalian? Tentu saja, aku di sini untuk bertemu dengan Tuan Muda. Fei Kui menjawab, Nona, saat ini Tuan Muda sedang istirahat. Xiao Lian pun terlihat sedikit kesal, dan berkata, istirahat, kenapa di siang hari begini, dia sudah beristirahat? Apa dia sungguh seorang pemalas? Pinggirlah kau, aku ada keperluan dengannya. Fei Kui mencoba menghentikan Xiao Lian, dan berkata, Nona, Anda tidak boleh mengganggu Tuan Muda. Tapi Xiao Lian mengabaikannya, dan membuka tirai kereta Gu Qinfeng. Di dalam kereta, terlihat Gu Qinfeng sedang tertidur. Xiao Lian kembali kesal, dan berkata dalam hati, mayat sialan, dia benar-benar tenang sekali, dan tidak peduli keadaan sekitar. Gu Qinfeng pun membuka matanya, dan berkata, hai gadis kecil, apa kau tidak tahu, kalau mengganggu orang lain saat istirahat, itu tidak sopan? Xiao Lian langsung bertingkah imut, dan berkata, hehe, maaf ya, ini semua salahku. Aku mengganggu istirahatmu, maafkan aku ya, apakah kita sudah baikan sekarang? Kemudian, Xiao Lian mengeluarkan sesuatu dari dalam kantongnya, dan berkata, Tuan Qian, kakakku menyuruhku untuk memberikan ini kepadamu. Melihat benda hitam di tangan Xiao Lian, Gu Qinfeng pun berpikir, benda apa itu sebenarnya? Kemudian, Gu Qinfeng mengambil benda hitam itu, dan berkata dalam hati, apakah ini berlian hitam Ki? Ini sudah tua sekali. Sangat susah untuk menemukannya, di zaman sekarang. Jangan-jangan, setelah bencana besar itu, semua makhluk hidup bangkit lagi, bahkan berlian hitam Ki ini. Tidak, berlian itu alami, tapi yang ini terlihat seperti buatan manusia. Melihat Gu Qinfeng yang berpikir lama, Xiao Lian berkata, hei, kakakku mengatakan, jika kau tertarik dengan pecahan beling itu, dia akan menunggumu di perbatasan rahasia Black Crow. Gu Qinfeng menjawab, perbatasan rahasia Black Crow, di mana itu? Melihat Gu Qinfeng yang kebingungan, Fei Kui menyela pembicaraan, dan berkata, Tuan Muda, perbatasan rahasia Black Crow, ada di depan. Apa Anda ingin ke sana? Gu Qinfeng menjawab, di depan. Maksudmu masih di dalam kota gelas? Fei Kui kembali berkata, benar. Tempat itu ada di dalam kota gelas. Gu Qinfeng kembali merebahkan tubuhnya, dan berkata dalam hati, dulu aku selalu jalan-jalan di kota gelas,
tapi aku tidak tahu tentang perbatasan rahasia Black Crow. Apa tempat itu ada, setelah bencana besar? Lalu bertanya kepada Fei Kui, apa perbatasan rahasia Black Crow ada, setelah bencana besar itu terjadi? Fei Kui menjawab, benar, Tuan Muda, perbatasan itu muncul setelah bencana besar, yang meluluhlantakkan banyak daerah. Saya belum pernah masuk ke sana sebelumnya, saya dengar-dengar, di dalam sangat mengerikan. Setelah bencana besar, banyak orang masuk ke sana untuk menyelidikinya. Tapi hanya sedikit yang kembali hidup-hidup. Saya dengar, di sana ada racun Qi yang terkenal. Bahkan seorang Master Golden Orb, langsung menjadi kolam daging dan darah, ketika menginjakkan kaki di sana. Gu Qinfeng berkata dalam hati, aku sudah hidup 500 tahun lebih, dan sudah masuk ke banyak perbatasan rahasia. 9 dari 10 perbatasan rahasia, dikelilingi kabut racun Qi, jangankan Golden Orb, beberapa kabut racun sangat berbahaya. Bahkan yang immortal saja, pasti langsung mati meleleh. Racun itu sangat kuat dan biadab. Fei Kui kembali berkata, saya dengar, perbatasan rahasia Black Crow adalah, perbatasan rahasia kuno. Di dalamnya ada benda peninggalan kuno, tapi saya tidak yakin, benar atau tidak. Tapi jika memang ada, benda peninggalan kuno itu, umurnya pasti sudah sangat tua. Gu Qinfeng mulai tertarik, karena mendengar ada benda peninggalan kuno di sana. Kemudian berkata kepada Fei Kui, kalau begitu, ayo kita pergi ke sana, untuk mencari tahu benda apa yang ada di dalamnya. Cerita pun berlanjut. Pada malam hari di perbatasan Black Crow, terlihat gagak di pohon yang kering, yang membuat suasana mencekam. Kereta Gu Qinfeng akhirnya sampai ke sana, karena perjalanannya cukup jauh, mereka membutuhkan waktu yang lama, jadi sampai ke sana malam hari. Fei Kui berkata, Tuan Muda, Gunung Black Crow ada di depan sana. Dan perbatasan rahasia Black Crow, ada di puncak gunung. Gu Qinfeng keluar, dan membuka jendela keretanya, untuk mengamati Gunung Black Crow secara seksama. Di sana terlihat beberapa bangunan, dengan kabut asap yang cukup tebal. Gu Qinfeng berkata, sepertinya, ada orang yang tinggal di sana. Fei Kui menjawab, biasanya tidak ada banyak orang di sini. Orang lemah seperti mereka, tidak mungkin bisa masuk ke dalam. Saya dengar, Master Dao terhebat pun sering mati, atau terluka. Tapi saya dengar, kalau orang jenius yang dari lahir, sudah memiliki akar spiritual pelangi, bisa melewati racun Qi dengan mudah. Oh iya, saya dengar, orang jenius dengan akar spiritual pelangi, sering masuk dan keluar kota gelas ini. Mungkin terjadi sesuatu di sana. Gu Qinfeng menoleh ke arah Fei Kui, dan berkata, baiklah, informasi ini cukup berguna. Kau bisa kembali duluan. Terlihat dari kejauhan, ada 2 orang wanita, yang sudah tiba di sana terlebih dahulu. Rupanya, mereka adalah Xiao Lian, dan kakaknya. Xiao Lian berkata, kakak, kenapa kau harus selalu merubah wajahmu seperti itu? Itu terlihat terlalu polos, dan kurang menarik. Kenapa kau tidak berubah menjadi lebih cantik? Aku ingin melihat pria itu birahi. Aku dengar, dia suka gadis yang cantik-cantik. Chen Yue menjawab, dasar gila, pikiranmu itu terlalu kotor. Xiao Lian kembali berkata, tapi kau tidak harus membawa dia kemari, meskipun kau hanya ingin mengujinya bukan? Chen Yue menjawab, jika kau hanya ingin menguji kultivasi, dan kekuatan seseorang, kau tidak akan mendapatkan hasilnya, kau harus memperhatikan kata-kata, dan tindakanmu. Hanya dengan cara ini, kita bisa dapat jawaban yang kita inginkan. Xiao Lian kembali berkata, baiklah, tapi ketika di dalam, kau harus berhati-hati. Aku dengar, si jenius dengan 9 lapis spiritual pelangi, juga ada di dalam. Dan orang-orang dari cabang Huo Yun, Feng Yun, bahkan Tuan Muda Six Manor. Oh iya, dan orang-orang perserikatan Jiuhua, juga ada di dalam. Xiao Lian menarik baju Chen Yue, dan berkata, kakak, kau harus sangat berhati-hati ya, aku sangat cemas. Chen Yue mengelus kepala Xiao Lian, untuk menenangkannya, dan berkata, tenang saja, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Xiao Lian menjawab, kalau kau bilang begitu, maka aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Kemudian, Xiao Lian melihat ada seseorang yang datang ke arah mereka, dan berkata, kakak, lihat di sana, ada seseorang yang berjalan kemari. Rupanya, itu adalah Gu Qinfeng, yang sedang makan apel.
sambil dikelilingi aura angin, untuk menyingkirkan kabut racun yang berada di sekitarnya. Xiao Lian pun menjadi kesal, karena melihat Gu Qinfeng yang datang. Dan berkata, aku tidak tahu, kenapa kakak ingin mengujinya. Tapi coba lihat dia, sambil melihat ke arah Gu Qinfeng, yang terlihat seperti orang bangun tidur. Xiao Lian kembali berkata, bicara tentang keberadaannya, dia ada di sini pun, tidak ada yang menyadarinya. Dia terlihat lesu, dan selalu terlihat seperti baru bangun tidur. Kenapa harus menguji orang seperti dia? Mungkin dia tiba-tiba terkenal, tapi sepertinya, dia pemalas. Dan bahkan, dia tidak mencoba mempertahankan popularitasnya. Chen Yue berkata dalam hati, kenapa Imperial Wind milik Tuan Qian ini, sangat aneh. Xiao Lian berkata kepada Gu Qinfeng, oi, kenapa baru datang sekarang? Jangan-jangan, kau takut ya? Dengan santai, Gu Qinfeng menjawab, ya, mau bagaimana lagi, aku memang pengecut dari lahir. Tentu saja, jawaban Gu Qinfeng membuat Xiao Lian menjadi kesal. Gu Qinfeng menatap ke arah Chen Yue, dan berpikir, apakah dia adalah seorang laki-laki? Kemudian, Gu Qinfeng menyapanya, dan berkata, wow, kakak ini, kau terlihat cukup tampan. Mendengar perkataan aneh dari Gu Qinfeng, Xiao Lian berkata, cih, apa maksudmu tampan? Kau belum pernah lihat yang secantik ini ya? Kalau ini dibilang tampan, maka kakak adalah. Xiao Lian langsung menutup mulutnya, karena merasa dia sudah banyak berbicara. Dan kemudian berdalih, aku bisa lihat kau adalah anak desa, yang belum pernah melihat dunia. Sambil mengelap keringat di wajahnya, Xiao Lian berkata dalam hati, aku hampir membongkar penyamaran kita. Gu Qinfeng mengabaikannya, dan sibuk dengan dunianya sendiri. Yaitu, memakan apel. Melihat buah yang dimakan oleh Gu Qinfeng, Xiao Lian terkejut, lalu berkata, kalau aku tidak salah ingat, buah yao daun merah ini, buah beracun. Setelah memakannya, akan mempengaruhi mental, dan membuatmu gila. Kau tidak takut jadi gila ya? Dengan santai, Gu Qinfeng menjawab, lebih baik jadi gila, daripada tergoda oleh iblis. Xiao Lian kembali berkata, apa maksudmu lebih baik jadi gila, daripada tergoda oleh iblis? Chen Yue menyela pembicaraan, dan berkata, Xiao Lian, diamlah, kau tunggu saja di luar. Xiao Lian menjawab, oke, tapi kau harus berhati-hati ya. Lalu, Xiao Lian berbisik, kakak, pria ini sepertinya belum pernah melihat dunia, dia hanya anak desa gila, tapi imut. Jangan biarkan dia mati di dalam, oke. Chen Yue menjawab, tenang saja. Kemudian, dia melihat ke arah Gu Qinfeng, dan berkata, dia gila dan imut, apa yang ada di pikiran anak bodoh itu? Pria ini diselimuti dengan aura misterius, aura yang sangat menakutkan, bukannya imut. Melihat Chen Yue yang memperhatikannya, Gu Qinfeng berkata, kakak ini, ada apa? Apa kau suka padaku? Kau menatapku lama sekali. Chen Yue menjawab, kau terlalu berlebihan. Aku hanya dengar, ada benda kuno aneh tiba-tiba muncul, di perbatasan Black Crow. Dan akan sangat berbahaya, jika aku melacaknya sendiri. Jadi aku mencari rekan, untuk pergi bersamaku. Kemudian, Gu Qinfeng melihat seluruh bagian dari tubuh Chen Yue. Chen Yue pun menjadi malu, dan berkata, apakah kau sudah selesai? Gu Qinfeng menjawab, kakak, badanmu lumayan montok juga ya. Mendengar perkataan tidak sopan dari Gu Qinfeng, Chen Yue menjadi marah. Dan berkata, bajingan, kau pikir aku wanita murahan? Gu Qinfeng hanya tertawa, dan pergi meninggalkan Chen Yue. Chen Yue menoleh ke belakang, karena mendengar seseorang memanggilnya. Rupanya, orang itu adalah Wan Huayu, dari Perserikatan Jiuhua. Kemudian, dia berkata, Nona Chen Yue, bagaimana kabarmu? Chen Yue menjawab, Wan Huayu, kapan kau keluar dari pengasingan? Wan Huayu menjawab, belum lama, hampir setengah bulan. Lalu, kau sendiri? Chen Yue menjawab, aku juga sama sepertimu, baru setengah bulan. Kemudian, Xiao Lian berkata, Tuan Wan, kau keluar dari pengasingan sudah setengah bulan lalu, kenapa aku tidak melihatmu, di Perserikatan Jiuhua? Wan Huayu tertawa, dan menjawab, haha, aku selalu ada di sana. Xiao Lian pun heran, dan kembali bertanya, hah, kau selalu ada di sana? Karena melihat Xiao Lian heran, Wan Huayu menjelaskan kepadanya, dan berkata, benar, aku selalu di sana. Tapi, sesuatu terjadi, jadi aku pergi beberapa hari.
Xiao Lian pun akhirnya mengerti, mendengar penjelasan dari Wan Huayu, kemudian berkata, "Wow, jika kau di sana, apa kau tahu, kalau rumor itu benar? Apakah benar-benar ada benda peninggalan kuno di dalam?" Wan Huayu menjawab, "Dari yang kulihat, sepertinya rumor itu benar." Mata Xiao Lian pun langsung bercahaya, mendengar jawaban darinya, dan berkata, "Jadi rupanya, kabar itu benar ya, aku jadi sangat bersemangat. Pasti benar-benar ada, jika dia bilang begitu. Kakak, kali ini aku akan ikut pergi denganmu." Wan Huayu berkata, "Apakah kita akan pergi bersama-sama?" Chen Yue menjawab, "Tidak, silahkan kau pergi duluan." Wan Huayu kembali berkata, "Kalau begitu, sampai jumpa lagi nanti di dalam." Setelah Wan Huayu pergi, Xiao Lian berkata, "Kakak, apa yang kau pikirkan, kenapa kau tidak pergi bersama Tuan Wan? Kita bisa lebih santai, dan lebih aman, jika bersamanya." Chen Yue menjawab, "Lebih baik, kita kurangi bergaul dengan orang seperti dia." Xiao Lian pun menanyakan kepada Chen Yue, apa alasannya, dengan menyuruh untuk jangan bergaul dengan Wan Huayu. Tapi, wajah Chen Yue berubah menjadi serius, dan berkata, "Jangan membantah, turutilah apa perkataanku." Xiao Lian pun menunduk, dan menjawab, "Baiklah, tapi kau harus membawaku. Aku juga ingin memperluas pandanganku, jika benar-benar ada benda pusaka di dalam. Aku belum pernah melihatnya." Chen Yue kembali berkata, "Di dalam sangat berbahaya, lebih baik kau tunggu di sini." Xiao Lian berkata, "Apa yang kau takutkan, di dalam sana ada harta berharga milik guruku, dan bukannya ada kau juga. Lagi pula, terakhir kali kita ke sana, tidak berbahaya kan? Jadi aku tidak peduli, aku akan tetap pergi sendiri, jika kau tidak ingin membawaku bersamamu." Chen Yue berkata dalam hati, dia mungkin akan pergi sendiri. Jika aku tidak membawanya, bagaimana ini? Ini semua salah Wan Huayu, jika dia tidak menyebut ada benda pusaka di dalam, Xiao Lian pasti tidak akan tertarik. Xiao Lian kembali memaksa Chen Yue, dan berkata, "Kakak, bawa aku ke dalam." Chen Yue menghela nafas, dan menjawab, "Baiklah, aku akan membawamu. Tapi setelah kita masuk, kau harus menuruti semua perkataanku." Xiao Lian berkata, "Baiklah, aku tahu. Aku akan menurutimu, dan aku tidak akan bergerak satu langkah pun, tanpa izin darimu. Aku sudah mendengarkan kata-katamu itu jutaan kali." Lalu, mereka berdua pun pergi, untuk memasuki perbatasan rahasia Black Crow. Setibanya di sana, kabut racun Qi menjadi lebih tebal, dan akan sangat berbahaya, jika melanjutkan perjalanan. Chen Yue berkata, "Kabut di sini tebal sekali, aku akan mengeluarkan harta magisku." Kemudian, Chen Yue mengeluarkan payung, yang merupakan harta magis miliknya. Xiao Lian berkata, "Memiliki harta pertahanan, itu hebat sekali." Chen Yue menjawab, "Sudah berapa kali ku katakan padamu, jika kau tidak suka mempelajari seni celestial, maka kau harus mengorbankan, dan memurnikan harta pertahanan. Berhenti mengorbankan, dan memurnikan benda kecil tidak berguna itu." Xiao Lian menjadi sedikit kesal, dan berkata, "Apa pinggangmu tidak sakit? Apa kau pikir, semua orang sama gilanya denganmu? Guruku perlu 340 tahun, untuk memurnikan kristal payung Star Rise ini. Guruku sangat kuat, dia sudah lama menggunakan payung ini. Dan kau hanya butuh beberapa tahun, untuk memurnikan payung ini, kau gila." Chen Yue menjawab, "Memurnikan harta karun, tidak ada hubungannya dengan bakat, hanya perlu pikiran seseorang. Semua harta yang kuat bisa dimurnikan, asalkan kau menggunakan hati, untuk melakukannya." Melihat Gu Qinfeng yang baik-baik saja oleh kabut beracun itu, Xiao Lian bertanya, "Tubuhmu itu bukan harta pertahanan, bagaimana kau bisa tidak terpengaruh dengan kabut racun ini?" Sambil menatap Gu Qinfeng, Chen Yue berkata dalam hati, "Tidak ada aura spiritual lain, selain aura Zipu di tubuhnya. Itu berarti, dia memiliki sesuatu yang lain." Xiao Lian kembali bertanya, kemana dia? Bagaimana aku bisa tidak melihatnya? Dia tidak mungkin jadi kolam air darah, oleh racun ini kan? Chen Yue menjawab, "Orang itu ada di sebelah sana, apa kau tidak melihatnya?" Gu Qinfeng hanya terus memakan apelnya, tanpa memperdulikan mereka berdua. Chen Yue berkata, "Ayo kita pergi ke sana." Dan berkata kepada Gu Qinfeng, "Kau benar-benar memiliki tubuh sejati." Gu Qinfeng pun menoleh, dan berpikir, apa maksud orang ini?
Sambil menatap Gu Qinfeng, Chen Yue berkata dalam hati. Dia tidak punya harta pertahanan, ataupun akar spiritual pelangi di tubuhnya. Itu hanya tubuh biasa, apa-apaan ini? Melihat mereka berdua yang terus menatapnya, Gu Qinfeng berkata, apa yang tidak mungkin, anak kecil, dengar ya, aku terlahir dengan kekuatan dewa. Dan tidak ada yang bisa menandingiku, tubuhku seperti emas, tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika kabut asap ini adalah rumput paling beracun dahuang bulan, aku bisa memakannya 1 kali lahap, dan bahkan tidak berkedip. Dengan wajah kesal, Xiao Lian berkata, pembohong, sombong sekali. Kau lahir dengan kekuatan dewa, tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan bahkan rumput dahuang bulan, bisa kau makan. Lalu dia menjulurkan lidahnya, dan kembali berkata, catatan sejarah mengatakan, iblis immortal daerah barat laut saja, bisa mati setelah memakannya. Dan kau tidak berkedip, dasar pembohong handal. Gu Qinfeng pun tertawa, karena melihat Xiao Lian menjadi kesal, lalu berkata dalam hati. Menyenangkan sekali menggoda wanita, saat sedang bosan ya. Xiao Lian kembali berkata, jangan berpikir aku tidak tahu, aku sudah sering mendengar namamu, dan bagaimana kau gagal membangun pondasi. Aku dengar, kau pernah hampir mati, pada akhirnya, Ouyang Ye dari Sekte Yunxia, menyelamatkanmu. Dan itulah mengapa, kau tidak mati. Tidak lama setelah itu, kau masuk ke Sekte Yunxia. Lalu kau menemukan sebuah gua misterius. Aku dengar, kau masuk ke gua itu bersama murid dari Sekte Yunxia, dan yang lainnya. Apa aku benar? Gu Qinfeng menjawab, oh, kau bisa tahu semuanya ya, dari mana kau tahu ini? Xiao Lian berkata, cih, aku bukan hanya tahu itu. Aku juga tahu, setelah kau gagal membangun pondasi, kau berhasil membentuk pondasi baru. Gu Qinfeng mulai tertarik, dengan informasi yang bisa didapatkan oleh Xiao Lian. Kemudian bertanya, oh, sungguh menarik. Ceritakan kepadaku, apa yang kau tahu? Xiao Lian berkata, kau pasti menemukan sesuatu yang menakjubkan, di gua itu kan? Apa kau makan pil immortal, atau mungkin ada ahli yang memberikan saran padamu, itu pasti benar bukan? Gu Qinfeng langsung berkeringat dingin, karena ekspektasi yang dia harapkan, terlalu tinggi kepada gadis itu. Dan berkata dalam hati, sia-sia aku mengharapkannya. Xiao Lian kembali berkata, kau berhasil membangun pondasimu, tidak lama setelah keluar dari gua itu. Dan pondasimu sangat hebat, dengan badan mutasi. Kau tidak akan berhasil membangun pondasimu, jika kau tidak masuk ke gua itu. Bagaimana, tebakanku benar bukan? Gu Qinfeng menjawabnya dengan malas, dan berkata, anggap saja, tebakanmu benar. Melihat sikap Gu Qinfeng yang seperti tidak peduli, Xiao Lian pun kesal, dan berkata, apa maksudmu, tebakanku pasti benar, kau berani bilang aku salah. Sambil meninggalkan Xiao Lian, Gu Qinfeng berkata, benar, tebakanmu memang benar seperti itu. Kemudian, Xiao Lian menoleh ke arah Chen Yue, dan berkata, kakak, kau dengar bukan, pria itu akhirnya mengaku. Dengar, pria itu hanyalah Parvenu, dan kau tidak percaya. Sekarang, kau percaya padaku kan? Gu Qinfeng berhenti, karena mendengar Xiao Lian berkata Parvenu, dan bertanya kepadanya, apa itu? Dengan emosi yang sudah memuncak, Xiao Lian menjawab, kau bahkan tidak tahu apa itu Parvenu, itulah kau. Tiba-tiba mendapatkan keberuntungan, dan mendapatkan kesempatan bagus dimanapun. Gu Qinfeng tersenyum, dan berkata, oh, itu maksudnya, itu cukup menjelaskan. Bicara tentang itu, aku memang mendapatkan beberapa penemuan yang hebat. Meskipun kata Parvenu tidak terdengar bagus, tapi artinya cukup bagus. Mereka berdua terlihat muak, dengan sikap percaya diri dari Gu Qinfeng. Gu Qinfeng melihat ke arah perbatasan, dan berkata dalam hati, tapi, tempat ini sangat kejam. Tidak hanya ada banyak spiritual jahat, bahkan ada menara kuno tersembunyi di dalam. Yang dikelilingi, oleh banyak pusaran spiritual jahat. Xiao Lian berkata, kakak, menara kuno ada di depan kita. Chen Yue menjawab, ini bukan menara yang kita masuki beberapa hari lalu, ini menara baru. Xiao Lian menjadi kaget, mendengar perkataan Chen Yue, dan bertanya, jadi maksudmu, ada lebih dari satu menara di sini? Chen Yue menjawab, waktu itu hanya ada 3, sekarang ada 8, ini lebih banyak dari sebelumnya. Mendengar pembicaraan mereka, Gu Qinfeng berkata dalam hati, 8 menara ini bukan menaramu,
Ini jenis menara tertutup, dan terpisah menjadi 8 trigram. Mungkinkah ini 8 trigram Wei Yang? Ini bukan sesuatu yang normal, yang bisa diketahui. Dan tidak sembarang orang, bisa masuk ke dalam. Siapa yang datang ke sini, dan membuat segel 8 trigram Wei Yang? Dan mereka bahkan menggunakan menara kuno lain untuk menyembunyikannya. Tapi apa yang mereka coba sembunyikan? Chen Yue langsung mengajak Xiaolian untuk masuk ke dalam, dan berkata, "Xiaolian, ayo kita masuk ke dalam." Sesampainya di pintu gerbang menara, mereka merasa ada sesuatu yang berbeda. Xiaolian berkata, "Di dalam menara, kabut racunnya lebih tipis dan racunnya sangat lemah. Akhirnya, aku bisa bernafas." Tapi, Chen Yue langsung menghentikan Xiaolian, dan berkata, "Berhenti di sana, dan jangan bergerak." Xiaolian merasa kesal, lalu berkata, "Di dalam, kabut racunnya sangat lemah, tidak akan berpengaruh kepadaku." Kemudian, Chen Yue langsung menggunakan sihir cahaya, untuk menerangi ruangan di dalam menara yang sangat gelap. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka melihat banyak mayat bergelimpangan di sana. Xiaolian pun menjadi terkejut, dan berkata, "Apa-apaan semua ini?" Lalu, terdengar suara pria yang tertawa. Dia adalah Tuan Muda Taixuan ke-72, Bai He, dari Perserikatan Jiuhua. Dia berkata, "Kebetulan sekali," dan kelompok lain yang tidak tahu caranya mati, juga datang. Xiaolian berkata, "Itu kan Tuan Bai He." Melihat mereka yang baru datang, Bai He dan pria di sampingnya tertawa. Chen Yue berkata, "Apa yang dia lakukan di sini?" Xiaolian bertanya, "Kakak, Bai He tidak akan mengenali kita bukan?" Chen Yue menjawab, "Dia belum bisa, jadi kau jangan khawatir." Xiaolian menghela nafas, dan berkata, "Baguslah, tapi kenapa dia ada di sini?" Dengan wajah serius, Chen Yue menjawab, "Tapi bukan hanya dia yang ada di sini. Terlihat 3 orang ada di sana, 2 lainnya adalah Kai Feng, dan Gao Jie." Gao Jie berkata, "Kakak Bai He, haruskah kita mengusirnya?" Kai Feng menambahkan, "Kakak Taixuan Bai He kami ada di sini, sekarang pergilah." Xiaolian berkata, "Kau tidak tahu sopan santun ya, kenapa tidak kau saja yang pergi?" Kai Feng menjadi kesal, dan berkata, "Dasar bocah sombong." Saat Kai Feng akan bertindak, seseorang berkata, "Tuan Kai Feng, saya sarankan untuk tidak bersikap ceroboh." Lalu, seorang wanita turun dari atas. Dia adalah murid penerus sekte Feng Hui, Yeru. Xiaolian bertanya, "Kakak, orang ini siapa?" Chen Yue menjawab, "Sekte nomor 1 di Kota Gelas, murid penerus sekte Feng Hui, Yeru. Rumornya, dialah si jenius dengan 9 lapis spiritual pelangi, dan hatinya seperti ular." Yeruo berkata, "Apa kau benar-benar berpikir, orang biasa bisa membawa kultivator lemah, ke dalam perbatasan rahasia Black Crow ini?" Sambil menoleh ke arah Chen Yue, Yeru meneruskan perkataannya. "Dan setidaknya ada 3 spiritual ki, yang keluar dari tubuhnya. Aura Golden Orb, satunya natural pelangi, dan yang terakhir adalah, adanya keturunan Meridian. Kau benar-benar berpikir, bisa mengalahkannya?" Kai Feng langsung berkeringat dingin, dan berkata dalam hati, "Ya Tuhan, untung aku tidak ceroboh. Aku merasa dia bukan orang biasa, tapi aku tidak menyangka dia sekuat itu." Kemudian, seseorang datang, dan berkata, "Oh, di sini ramai sekali ya, Tuan Bai He, maaf. Tapi kita bertemu lagi, sungguh kebetulan sekali." Dia adalah ketua 9 pemuda cabang Huoyun, Zuo Peng. Yeru berkata, "Tuan Zuo, lama tidak bertemu." Zuo Peng menjawab, "Nona Yeru, kapan Anda keluar dari pengasingan?" Yeru menjawab, "Belum lama ini." Melihat kedatangan Zuo Feng, Bai He menjadi kesal, dan berkata, "Zuo Feng, rupanya kau lagi." Xiaolian bertanya kepada Chen Yue, "Kakak, aku ingat, ketua cabang Huoyun namanya Zuo Peng bukan, apa itu dia?" Guqin Feng juga bertanya, "Siapa orang-orang ini?" Xiaolian langsung menyuruhnya untuk diam, karena Guqin Feng tidak mengerti, akan situasi yang sedang dihadapinya. Dengan kesal, Bai He berkata, "Zuo Peng, terakhir kali kau beruntung, dan kabur. Tapi aku khawatir, kali ini kau akan sial." Dengan santai, Zuo Feng menjawab, "Kata yang tepat sekali, waktu itu, aku buru-buru untuk mencari orang bermarga Gu. Jika tidak, aku pasti sudah bertarung denganmu."
Bai He kembali berkata, bagus, aku juga ingin lihat, seberapa berkembangnya kau, setelah masuk ke pengasingan selama 1 tahun. Melihat dua orang itu sedang berdebat, Yeru berkata, Hehei, kenapa kalian berdua ribut sekali, bikin orang lain grogi? Tuan Zuo, apa orang bermarga Gu yang kau cari itu, adalah Tuan Qian Gu Qinfeng? Zuo Feng menjawab, oh, kau pernah mendengar tentangnya? Yeru berkata, orang yang sering ku dengarkan namanya, setelah keluar dari pengasingan, itu dia. Rumornya, dia sangat misterius, dengan kekuatan tidak normal. Dan bahkan mengalahkan Tuan Jing, dari cabang Huoyun. Zuo Feng tersenyum, dan berkata, Hoho, misterius dan sangat kuat. Sejak bencana 100 tahun lalu, semuanya dianggap misterius dan sangat kuat. Memangnya, seberapa misterius dan kuatnya dia? Sambil menoleh ke arah Chen Yue dan yang lainnya, Zuo Feng meneruskan perkataannya. Panggilan misterius dan sangat kuat itu, hanya untuk meningkatkan popularitasnya saja. Aku sudah sering melihat hal seperti itu. Orang seperti itu tidak akan bertahan lama, mereka berpikir, mereka tidak terkalahkan, arogan dan sombong. Orang seperti itu hidupnya tidak akan lama. Aku jamin, Gu itu tidak akan hidup sampai akhir tahun. Gu Qinfeng hanya memakan apel, sambil mendengarkan orang-orang, yang membicarakan tentang dirinya. Bai He berkata, dia hanyalah orang yang mementingkan dirinya sendiri, jika aku tidak sibuk mengurus perbatasan rahasia Black Crow, dia pasti sudah aku bunuh dari dulu. Yeru berkata, Tuan Bai He, kenapa kau ingin membunuhnya? Oh, aku hampir lupa, aku dengar, dia membunuh Long Fei. Jika aku tidak salah, Long Fei itu juniormu bukan? Bai He menjadi kesal, dan berkata, Yeru, jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Tapi aku tidak akan segan-segan, jika kau menyebut hal ini di depanku lagi. Aku pasti akan membalas, perbuatan bajingan itu, karena sudah membunuh Long Fei. Gu Qinfeng terus memakan apelnya, dan tidak menghiraukan perkataan Bai He, yang bilang akan membunuhnya. Xiao Lian dan Chen Yue menatap ke arah Gu Qinfeng, dan berbisik. Orang ini berani sekali, 2 jenius dengan 9 lapis spiritual pelangi ingin membunuhnya. Dan bukannya takut, dia malah menikmati pertunjukan ini. Kekuatan apa yang dia punya? Xiao Lian berkata kepada Gu Qinfeng, dan kau masih berani berdiri di sana. Kau pasti mati dengan tragis, jika mereka tahu kau itu Tuan Qian. Gu Qinfeng menjawab, aku hanya menyaksikan pertunjukan ini. Aku paling suka berbaur dengan banyak orang. Xiao Lian muak, dengan perkataan Gu Qinfeng, dan kembali berkata, menikmati pertunjukan, berbaur dengan orang banyak, bersenang-senang, sungguh orang yang bodoh. Kemudian, tiba-tiba terjadi sesuatu di sana, dan tanah pun bergetar. Zuo Feng berkata, terjadi sesuatu di atas menara, ayo kita pergi memeriksanya. Dia pun meloncat ke atas. Chen Yue berkata, Xiao Lian, kita akan pergi ke sana juga. Berbeda dengan mereka yang terburu-buru, Gu Qinfeng masih terlihat santai, dan berkata, kenapa kalian buru-buru sekali, di atas tidak ada apa-apa. Setelah mereka memasuki puncak menara, di sana terlihat ada benda aneh, yang bercahaya di tengah-tengahnya. Bai He berkata, aku baru sampai di sini, dan bahkan sudah mencari informasi tentang menara ini sejak lama. Tidak kusangka, di sini tersembunyi misteri besar sekali. Yeru berkata, aku tidak menyadarinya sebelumnya. Sambil melihat benda itu, Zuo Feng berkata, sepertinya, keberuntungan berpihak padaku, aku datang di saat yang tepat. Xiao Lian bertanya, kakak, apa itu? Chen Yue menjawab, aku juga tidak tahu. Gu Qinfeng melihat benda itu, dan berkata dalam hati, aku tidak yakin, ini ada kaitannya dengan Buddha. Benda itu seperti bunga teratai berwarna emas, dan di tengahnya ada kristal merah. Yeru berkata, apa benda ini adalah peninggalan Buddha? Bai He juga berkata, haha, lumayan juga, sekarang benda ini milikku. Lalu dia menoleh ke arah Zuo Feng, dan begitu juga Zuo Feng, yang menatapnya dengan sinis. Yeru hanya menatap ke arah benda itu, dengan seksama. Bai He mengeluarkan aura spiritualnya, dan berkata, aku juga ingin lihat, seberapa kuat benda ini. Diikuti dengan Yeru, dan Zhou Feng, yang juga mengeluarkan aura spiritualnya. Bai He langsung mengambil benda itu, dan berkata, sekarang benda ini jadi milikku. Tapi, dia merasakan ada sesuatu yang aneh.
Lalu dia pun terpental, karena energi Qi cukup kuat dari benda itu. Yeru dan Zhou Feng pun terkejut, melihat Bai He sampai terpental. Dengan kesal, Bai He berkata, "Aku tidak percaya ini." Lalu seseorang berkata kepada Bai He, "Tuan, jangan ceroboh. Casing bunga teratai itu dikelilingi Qi Buddha, ini terlalu kuat. Mundurlah, dan jangan dipaksakan." Bai He menjawab, "Lalu aku harus bagaimana?" Kemudian, orang itu memeriksanya, menggunakan kesadaran ilahi, dan berkata, "Aku tidak tahu, apa casing bunga teratai itu. Tapi setelah dicek dengan kesadaran ilahi, aku bisa bilang ini baru saja dibuat. Dan karena kecepatan pembuatannya, kualitasnya jadi menurun. Qi Buddha di dalam casingnya juga menjadi lebih lemah, kita hanya harus menunggu, dan mengamatinya." Bai He menghela nafas, lalu menjawab, "Hah, aku tahu itu, aku hanya akan mengamatinya saja." Yeru berkata, "Hoho, di sini hanya ada satu harta, dan kita ada banyak orang. Bagaimana kita membaginya dengan adil?" Bai He tersenyum jahat, dan berkata, "Berbagi katamu, aku yang akan mengambilnya. Yeru, kau harus tetap berdiri di sana, jika memang tahu itulah solusi terbaik. Aku berjanji, tidak akan menganiayamu nanti. Tapi, jika kau cari mati, dan ingin merebutnya, jangan salahkan aku bersikap tidak sopan padamu." Yeru hanya tersenyum, dan berkata, "Hehe, aku takut sekali dengan ancamanmu itu. Tuan Bai He, aku akui, aku bukanlah tandinganmu. Tapi, bahkan jika aku menyetujuinya, aku takut Tuan Zuo tidak akan setuju." Bai He menoleh ke arah Zuo Feng, dan bertanya, "Apa kau akan bertarung denganku?" Sebelum kau menjawab, lebih baik kau lihat dulu, dua orang yang berdiri di belakangku. Zuo Feng hanya menatap Bai He dengan seksama, dan mengamati keadaan. Dua orang itu adalah, Da Jie dan Da King. Zuo Feng berkata, "Senior Da Jie dan Da King, aku sudah mendengar nama hebat kalian sejak lama. Umumnya, aku tahu kekuatan kalian dengan baik." Gu Qinfeng bertanya kepada Xiao Lian, "Sepertinya mereka adalah orang yang cukup terkenal." Xiao Lian menjawab, "Mereka terkenal sebagai orang jahat, di 4 wilayah besar." Gu Qinfeng kembali bertanya, "Jahat? Apa yang kau maksud, kalau mereka adalah orang jahat?" Xiao Lian menjawab, "Mereka adalah kultivator jahat, dan mengikuti aliran demonik Dao. Mereka mempelajari teknik paling biadab, dan jahat. Mereka akan menghisap jiwa manusia, melahapnya, dan minum darah manusia. Mereka bilang, mereka melakukannya untuk kultivasinya, jadi mereka akan melakukan apapun. Dan mereka punya harta sihir yang sangat kuat, namanya Blood Cloud Flag. Dibuat lebih dari 10 tahun yang lalu, dengan banyak tumbal. Benda itu menyerap darah dari 1000 orang lebih, dan mengubahnya menjadi mayat dalam sekejap." Dengan wajah yang tidak peduli, Gu Qinfeng menjawab, "Oh, ternyata begitu." Kemudian, Bai He berkata, "Bagus kalau kalian sudah tahu. Sekarang, lebih baik kalian diam di tempat." Zuo Feng tersenyum jahat, dan berkata, "Benarkah, Tuan Bai He, tidak penting bagiku untuk bertarung denganmu, demi benda itu. Yang lebih penting, ada orang lain yang ingin bertarung denganmu, demi benda itu." Bai He menatap Chen Yue, dan bertanya, "Dan kau, apa kau akan bertarung denganku?" Chen Yue mengabaikannya, dan memalingkan wajahnya. Bai He menjadi kesal, lalu berkata, "Beraninya kau mengabaikanku, wanita sombong." Kemudian, Bai He mengeluarkan akar spiritualnya, dan langsung menyerang Chen Yue tanpa basa-basi lagi. Chen Yue bersiap, untuk menghadang serangan dari Bai He. Kemudian, dia mengeluarkan aura spiritualnya, dan mementalkan serangan Bai He. Melihat serangannya bisa dipentalkan, Bai He berkata, "Aku tahu, kau tidak semudah itu untuk dikalahkan." Chen Yue mengeluarkan aura spiritualnya, hingga bentuk maksimal, dan menatap Bai He dengan tajam. Kemudian, dua orang bawahan Bai He langsung menerjang ke arah Chen Yue, dan berkata, "Tuan muda, biarkan kami membantumu." Tapi dua orang itu langsung terkena serangan Chen Yue, dengan sangat telak, tanpa bisa menyentuhnya. Kedua orang itu pun langsung gosong, karena serangan Chen Yue. Sambil mengeluarkan jurusnya, Bai He berkata, "Sepertinya aku telah memancingmu, kultivator Golden Orb 36 kali." Chen Yue menjawab, "Yang benar adalah,
Golden Orb 54 kali. Bai He langsung terkejut, mendengar jawaban dari Chen Yue. Lalu bertanya, siapa kau sebenarnya? Kemudian menoleh ke arah yang lainnya, dan berkata, kekuatan orang ini bukan main-main, kita bertiga bukanlah tandingannya. Kenapa kita tidak bersekutu untuk melawan dia, lalu membagi selisih dengan adil, bagaimana? Bai He bertanya kepada dua orang tua, Pak Tua, bagaimana kemungkinan kita bisa membunuhnya? Daking menjawab, kekuatan wanita ini tidak diketahui, kami tidak bisa menilainya. Daje menambahkan, dilihat dari situasinya, kita harus bersekutu dengan Tuan Zuo untuk menyingkirkan dia dulu. Chen Yue menoleh ke arah Gu Qinfeng, dan berkata, pria ini cuek juga ya, seperti orang yang mementingkan diri sendiri, tapi dengan kekuatan yang tersembunyi. Memangnya dia siapa sebenarnya? Seperti ada kejanggalan yang sulit diungkapkan tentangnya, tapi aku tidak bisa melihatnya. Merasa Chen Yue memperhatikannya, Gu Qinfeng menoleh ke arahnya, dan memberikan isyarat semangat, menggunakan tangannya. Tentu saja, tingkah dari Gu Qinfeng membuat Chen Yue menjadi kesal. Lalu berkata, dasar bodoh, orang yang mementingkan diri sendiri. Xiao Lian berkata, kakak, aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi kau harus berhati-hati. Chen Yue menjawab, mereka mungkin berencana untuk membunuhku. Xiao Lian kembali berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan? Chen Yue menjawab, tenang saja, semuanya sudah berada dalam perhitunganku. Xiao Lian menatap ke arah Gu Qinfeng, dan berkata dalam hati, semua orang sedang berebut selisih, dan hampir bertarung hebat. Tapi pria ini tidak peduli sama sekali, dan bahkan dia minum sirup marjan di sini. Xiao Lian menunjuk ke arah Gu Qinfeng, dan berkata, ya Tuhan, kau orang bodoh yang mementingkan diri sendiri. Hatimu itu terlalu besar ya, keadaan sekarang sedang genting, tapi kau malah minum sirup marjan. Gu Qinfeng menoleh ke arah Xiao Lian, dan berkata, ada apa, tidak ada yang bisa aku lakukan. Xiao Lian menjawab, otak kamu rusak ya, apa maksudnya tidak ada yang bisa dilakukan? Di dalam ada selisih Buddha yang besar, bagaimana bisa kau tidak melakukan apapun, pada kondisi sekarang? Apa kau tidak tahu, mereka sekarang berencana untuk menyerang kakakku bersamaan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, jika sesuatu terjadi kepada kakakku. Gu Qinfeng menjawab, tenang saja, mereka bukan lawan yang setara dengan kakakmu. Lalu berkata dalam hati, wanita ini termasuk sangat kuat, dia tidak pernah memperhitungkan mereka semua. Dia sudah lebih dari cukup, untuk mengalahkan mereka. Xiao Lian kembali berkata, aku tahu, kakakku kuat. Tapi di sana ada banyak musuh, bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Setidaknya, kau harus membantunya sedikit. Gu Qinfeng menjawab, untuk apa membantunya? Karena dia bisa melawan mereka sendirian. Xiao Lian semakin kesal, dan berkata, kau, apa karena kau takut? Tidakkah kau terlalu pengecut? Kau tidak seperti Tuan Qian yang orang-orang kenal. Apa yang kau takutkan? Kau bisa merasa aman dengan kakakku berada di sini. Gu Qinfeng menjawab, bocah, bukannya sudah kukatakan, mereka bukan lawan kakakmu, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Lalu, Chen Yue menggunakan telepati kepada Gu Qinfeng, dan berkata, bagaimana kau bisa yakin, mereka bukan lawanku? Gu Qinfeng sedikit terkejut, dan berkata dalam hati, dia bisa menggunakan telepati. Chen Yue bertanya, aku memang tidak takut, kalau mereka bersekutu, dan aku yakin tentang ini, tapi bagaimana kau bisa tahu? Dari tingkat kepercayaanmu, kau bicara seperti sudah tahu kartu as milikku. Semakin sering melihatmu, aku semakin kesal. Gu Qinfeng hanya tersenyum, sambil melihat ke arah Chen Yue. Chen Yue menjadi kesal, dan berkata, apa kau lihat-lihat, apa kau sudah selesai? Gu Qinfeng menjawab, oh, barusan, bagaimana aku harus mengatakannya? Chen Yue kembali bertanya, aku bertanya kepadamu, apa kau datang untuk melihat pertunjukan? Gu Qinfeng menjawab, benar, itulah kenapa aku di sini. Lalu, kenapa? Dengan memasang wajah iblis, Chen Yue menjawab, lupakan saja, aku tidak ingin banyak bacot denganmu. Lalu, menunjuk ke arah Bai He dan yang lainnya, kemudian berkata, dan kalian semua, aku sarankan kalian untuk tidak bersekutu. Bai He menjawab, haha, apa kau takut? Chen Yue berkata, harusnya yang takut itu, kau. Zuo Feng berkata, sepertinya kau cukup percaya diri. Yeru menambahkan, kau cukup sombong.
Aku tidak percaya, kami tidak bisa membunuhmu, jika kami bersekutu. Chen Yue tersenyum, dan berkata, kau ingin membunuhku? Hoho, kalau begitu, ayo tanya tuan muda kami, apa dia setuju atau tidak. Yeru tersenyum, dan berkata, hoho, kau pikir kami buta? Tidak ada orang lain kecuali kita di sini. Chen Yue menjawab, maafkan aku Nona Yeru, tapi kau memang buta, dan sepertinya tidak bisa disembuhkan. Tuan muda kami ada di sini. Tuan muda, kemarilah. Lalu, Chen Yue mendorong Gu Qinfeng untuk maju, dan berkata, Tuan muda, apa kau suka menonton pertunjukan? Apakah sudah cukup menontonnya? Buka matamu sebentar, dan lihatlah dengan jelas. Lalu berkata dalam hati, siapa yang menyuruhmu duduk, dan hanya menonton, juga tidak melakukan apapun. Gu Qinfeng menatap Chen Yue, dan berkata dalam hati, apa yang dia rencanakan sebenarnya? Chen Yue berkata, Tuan muda, aku hampir lupa mengatakannya, sebenarnya, aku juga menikmati pertunjukan ini. Melihat mereka yang bersikap aneh, Bai He berkata dalam hati, pria ini, adalah tuan muda wanita misterius itu. Zuo Feng juga berkata dalam hati, jadi dia, tuan muda yang dimaksud, dia sepertinya biasa saja.